Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil video kami yang berjudul Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farel Rizka Pratama. Perkenalkan, nama saya Anelis. perkenalkan nama saya Dea Ayunaswa. Perkenalkan, nama saya Mercy Valerin Maukar. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri Alivia Katrinada. Oke, untuk materi selanjutnya akan di video ya. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai zona tambahan, yang dimana saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengertian wewenang suatu negara di zona tambahan dan lain-lainnya. Di sini yang bisa teman lihat di zona tambahan adalah wilayah laut terletak di luar laut teritorial dengan jarak 24 mil dari garis pantai, di mana negara pantai ini memiliki hak yurisdiksi terbatas. Jadi di zona tambahan ini kita ini tidak memiliki hak kedaulatan yang penuh seperti di laut teritorial, tetapi kita ini memiliki hak yurisdiksi terbatas di bidang tertentu. Nah, selanjutnya ini adanya dasar hukum zona tambahan. Jadi dasar hukum zona tambahan ini diatur dalam pasal 33 UNCLOS tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Jadi zona tambahan ini tidak hanya diakui secara Indonesia saja teman-teman, tapi juga diakui secara internasional teman-teman. Nah, di sini adanya hak negara di zona tambahan. Tadi kan saya ada menyinggung bahwa di zona tambahan ini kita ini tidak memiliki hak kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi kita memiliki hak yurisdiksi terbatas di bidang tertentu. Nah, hak-hak tersebut tuh adanya 4 teman-teman, ada di 4 bidang. Adanya bea cukai, imigrasi, perpajakan atau fiskal, dan karantina. Mereka ini memiliki perannya masing-masing di bidang keempat ini. Kalau bea cukai ini berperan untuk mencegah terjadinya penyeludupan barang, kalau imigrasi mencegah terjadinya orang asing masuk secara ilegal, perpajakan mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan, dan karantina ini mencegah terjadinya penyebaran luas penyakit atau hama yang dibawa oleh kapal asing di suatu wilayah. Nah, selanjutnya ini kita nih memiliki hak untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan di wilayah daratan, perairan pedalaman, atau laut teritorial. Itu teman-teman. Nah, di sini adanya hak negara lain di zona tambahan. Hak negara lain di zona tambahan ini ada 4 teman-teman. Adanya hak kebebasan navigasi, hak penerbangan, hak peletakan kabel dan pipa bawah laut, hak untuk melakukan penelitian dan kegiatan sesuai dengan hukum internasional. Jadi negara lain itu bisa melakukan keempat hal ini selama tidak mengganggu aturan-aturan yang ada di zona tambahan teman-teman. Jadi bisa dikatakan zona tambahan ini adalah penegakan hukum di luar laut teritorial. Mungkin dari saya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk materi selanjutnya ini bakalan disampaikan oleh teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat ZEE. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat UNCLOS 1982, zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE adalah wilayah laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ZEE. Kalau dasar hukum internasional UNCLOS 1982 atau yang diperpanjang United Nations Convention on the Law of the Sea itu adalah UNCLOS 1982. Kalau yang nasional itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan garis pangkal diatur dalam UU Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Penyelundupan pasir timah di Kepulauan Riau. Pada tahun 2023, petugas bea cukai Kepulauan Riau bersama TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 25,9 ton pasir timah di perairan Pulau Pengibu, Kabupaten Banten. Kapal yang membawa pasir timah itu berencana menyelundupkan barang ke luar negeri, namun berhasil dihentikan saat masih berada sekitar 200 mil laut dari garis pantai Indonesia. Posisi kapal tersebut berada di wilayah zona tambahan, yaitu laut yang masih berada di bawah kewenangan terbatas Indonesia. Meskipun bukan lagi laut teritorial, Indonesia tetap berhak menegakkan hukum bea cukai, fiskal, imigrasi, dan karantina berdasarkan pasal 33 UNCLOS 1982 dan UU Nomor 17 tahun 1985. Penangkapan ini sah secara hukum internasional dan menunjukkan bahwa zona tambahan berperan penting untuk mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan negara di laut.
Baiklah, selanjutnya ada batas wilayah zona ekonomi eksklusif. Batas wilayah zona ekonomi eksklusif dihitung dari garis pangkal teritorial hingga sejauh 200 mil laut ke arah laut lepas. Jika jarak antar negara kurang dari 400 mil, batas zona ekonomi eksklusif ditetapkan melalui perjanjian bilateral. Selanjutnya ada hak negara pantai di zona ekonomi eksklusif. Hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti ikan, minyak, gas, dan mineral, dan konservasi dan pengelolaan sumber daya, dan yurisdiksi atas penelitian ilmiah kelautan, pelindungan dan pelestarian lingkungan laut, dan pembangunan pulau buatan dan instasi lepas pantai. Selanjutnya ada hak negara lain di zona ekonomi eksklusif. Negara lain tetap memiliki hak. Yang pertama, kebebasan berlayar dan penerbangan. Yang kedua, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, asalkan tidak mengganggu hak negara pantai. Yang terakhir ada tujuan pembentukan zona ekonomi eksklusif. Tujuannya itu untuk menjamin pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Yang kedua itu mencegah eksploitasi berlebihan oleh pihak asing. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara pantai. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya adalah penerapan zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang berisi bahwa Indonesia memiliki hak eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh kasus zona ekonomi eksklusif yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus klaim Cina atas Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Timbulnya sengketa wilayah di Laut Natuna Utara karena adanya klaim Cina terhadap 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Namun, hasil penelitian menyimpulkan bahwa klaim Cina atas 9 dash line tersebut terhadap Laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan menurut UNCLOS 1982. Dan Indonesia sendiri beranggapan bahwasanya Indonesia tidak memiliki sengketa apapun dengan Cina. Selanjutnya adalah landasan kontinen. Landasan kontinen dalam pengertian yuridis menurut UNCLOS 1982 adalah daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Batas terluar landas kontinen dapat diperluas hingga maksimal 350 mil laut atau 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter dengan syarat tertentu berdasarkan kriteria geologis dan geomorfologis. Nah, berikut ini adalah contoh landasan kontinen. Yang pertama adalah landasan kontinen suatu negara pantai dengan lebar maksimum 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Nah, diukurnya dari garis pangkal yang sudah tertera di gambar ini hingga 200 mil panjangnya. Nah, yang kedua adalah landasan kontinen suatu negara pantai di beberapa kawasan pantainya yang tertentu yang lebarnya melebihi 200 mil laut tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum 350 mil laut. Jadi, garis pantainya itu boleh lebih dari 200 mil laut tetapi tidak boleh melebihi 350 mil laut, seperti garis yang sudah tertera pada gambar di belakang saya. Selanjutnya adalah dasar hukum landasan kontinen. Dasar hukum landasan kontinen terdapat dalam dua dasar hukum. Yang pertama adalah pasal 76 hingga 85 UNCLOS 1982 pada Konvensi Hukum Laut PBB. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Hak negara pantai di landas kontinennya. Jadi, negara pantai itu punya beberapa hak istimewa, yaitu hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, hak untuk memasang kabel bawah laut dan pipa saluran, serta hak untuk melakukan pengaturannya. Hak negara pantai yang berkaitan dengan pencemaran, hak untuk membangun pulau buatan, instalasi, dan bangunan pada atau di atas landas kontinen, hak eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin untuk melakukan pengeboran di atas landas kontinennya, dan yang terakhir, hak untuk melakukan penggalian terowongan.
Selanjutnya, ada hak negara lain di landas kontinen suatu negara pantai. Nah, meskipun negara pantai punya banyak hak tadi, negara lain juga punya beberapa hak di landas kontinen negara pantai, tapi tentunya tetap ada batasannya. Negara lain memiliki hak tertentu di landas kontinen negara pantai, selain hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi yang sudah kita bahas tadi. Hak tersebut diatur dalam pasal 79 UNCLOS 1982, yaitu hak memasang kabel dan pipa saluran bawah laut, hak melakukan pemeliharaan, cara pemasangan, dan kewajiban dalam pemasangan. Sekarang kita membahas kepentingan Indonesia atas landas kontinen. Kenapa sih landas kontinen ini penting banget buat Indonesia? Karena Indonesia punya potensi ekonomi yang luar biasa besar di landas kontinennya, yaitu adanya cadangan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah seperti Blok Natuna dan Masala. Ini sumber devisa negara yang sangat besar. Yang kedua, ada kekayaan mineral dasar laut meliputi timah, nikel, dan mangan. Bahan-bahan ini penting banget untuk industri. Selain itu, potensi nilai tambang diperkirakan mencapai 1,6 triliun US dollar. Angka yang fantastis ya. Selain itu, potensi nilai tambang diperkirakan mencapai 1,6 triliun US dollar. Ini menunjukkan betapa kayanya Indonesia. Tapi, kekayaan besar juga ada tantangannya dong. Yang pertama, delimitasi atau penetapan batas landas kontinen dengan 10 negara tetangga. Ini penting untuk menghindari konflik wilayah. Yang kedua, penegakan hukum dan pengawasan wilayah yang luas. Ini wilayah laut yang sangat besar, butuh pengawasan yang ekstra. Yang ketiga, keterbatasan teknologi untuk eksplorasi deep sea mining atau penambangan laut dalam. Teknologi ini mahal dan kompleks. Untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi, Indonesia punya beberapa strategi. Yang pertama, pengajuan data ilmiah kepada CLCS, Commission on the Limits of the Continental Shelf. Yang kedua, diplomasi maritim bilateral dengan negara-negara tetangga. Dan yang terakhir, penguatan armada patroli dan survei untuk pengawasan wilayah. Sekarang saya akan membahas contoh kasus nyata di landas kontinen. Intinya, pada kasus ini, Indonesia dan Malaysia bersengketa tentang wilayah Laut Anbalat yang terletak di Laut Sulawesi. Kedua negara tersebut sudah menandatangani perjanjian batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dan memasukkan Blok Anbalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan tentunya aksi tersebut ditolak oleh negara Indonesia, dan tidak hanya negara Indonesia saja, tetapi Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam juga menganggap hal tersebut sebagai perebutan wilayah negara lain. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga video yang kami berikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Dadah.